kembali di Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-576. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-576 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Adaro, PTBA, ADMR, BNGA, MLPL, dan saham milik ESA. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG pagi tadi opening dibanting di 6716. Kita tahu ini GoTo dibanting ARB. Setelah itu GoTo-nya naik 14%-an. Dan closing di 100, dan indeks juga naik pesat sekali 1,127% di 6810. Namun ada yang menarik, kita akan lihat nantinya. Hari ini total transaksi 15,9 triliun, ada 273 saham naik, 255 saham turun, dan ada 175 saham yang bergerak stagnan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang menjadi menariknya adalah net foreign sell hampir 2 triliun di regular market ya. Di saat indeks naik 1,1%, maka di saat itu juga indeks asing kembali melakukan net sell lagi ya, mereka taking profit lagi, memanfaatkan momentum. Tapi ini sudah kesekian kalinya. Kalau teman-teman lihat dalam satu minggu sudah hampir 11 triliun, besar sekali dalam satu bulan, dan dalam satu minggu sekitar 6,7 triliun. Jadi net sell-nya cukup besar. Tapi kalau saya bilang yang kemarin, kalau kita lihat year to date ya masih 50-an triliun, masih banyak. Mereka masih punya amunisi yang banyak untuk taking profit, dan mungkin nanti akan mereka ambil kembali. Jadi kesimpulannya mungkin kenaikan ini jangan terlalu euforia ya. Mungkin beberapa momentum dia akan koreksi lagi, dan teman-teman harus sudah bisa punya amunisi lagi untuk serok bawah ya. Jangan sampai teman-teman nyangkut ya. Kalau sudah cuan, kawal dengan trailing stop. Jangan sampai cuannya berubah jadi minus lagi. Nanti nyesel-nyesel, nanti pusing lagi. Jadi kalau sudah cuan, lebih bagus kawal trailing stop, atau kalau sudah dirasa cukup ya silakan taking profit. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Adaro. Jadi mana Adaro PTBA itu di request oleh teman-teman di YouTube ya. Silakan kalau mau request silakan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau Adaro sendiri hari ini tutup melemah 1,58% di level 3740. Secara final score value dia 35, artinya ini masih jelek sekali. Statusnya ignore, di mana masih jauh dari RPK SPK, kemudian foreign flow-nya jelek, bandarmologinya jelek, dan trennya juga masih kurang bagus, sehingga memang secara indikator ini masih belum terlalu menarik buat Adaro. Adaro punya level super paling kuat saat ini di 3440 dengan resisten paling kuatnya di 3830. Bagi teman-teman yang ingin membeli ada dua opsi, buy on breakout di 3830 atau tunggu di sekitaran 3440 sampai dengan 3460 untuk entry. Dan ingat, kalau buy on breakout 3830, misalkan dia bisa tembus 3830 dan teman-teman buy di sana, maka targetnya adalah ke 4000 sampai ke 4200 dan batasan SL di bawah 3800. Itu case-nya kalau dia bisa breakout dari 3830. Tapi kalau case-nya yang kedua adalah ketika dia langsung turun terus mendekati area 3440 sampai dengan 3460, maka teman-teman boleh buy di sana, batas SL di bawah 3400. Dan target kenaikan adalah menuju ke 3830 sampai dengan level 4200. Itu kalau opsi yang kedua. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira Adaro akan ke mana. Teman-teman akan juga punya leluasa ya, keleluasaan mau lihat kalau dia breakout ya buy on breakout, kalau dia turun di area support ya saya buy di support. Tapi kalau pertanyaannya adalah kalau dia ada di tengah-tengah ya kita wait and see, jangan dulu beli. Sampai nanti ada sudah terkonfirmasi, nah baru kita masuk. Kemudian berikutnya kita punya saham PTBA. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, untuk saham sektor coal ini sebenarnya masih menarik ya. Walaupun banyak isu ke belakang ini, tapi selama patokan saya selalu saya bicara dari dulu ya. Harga coal dunia, komoditas dunia masih tinggi. Maka itu masih ada satu kuartal atau 2 kuartal lagi ke depan itu dia masih bagus. Jadi misalnya di bulan Desember ini ternyata harga coal di bawah $100 misalnya. Maka kinerja dia itu kan sudah terjadi itu kan di bulan-bulan sebelumnya itu dengan harga $400. Nah, itu akan tercermin nanti di laporan keuangan di kuartal 1 tahun depan. Nah, itu pasti masih bagus. Nah, yang jeleknya nanti di kuartal kedua karena harga komoditasnya sudah di bawah $100. Makanya kita
berpatokan masih pada harga komoditasnya. Kalau komoditasnya masih tinggi seperti saat ini, masih di atas $100, itu masih bagus sekali. Apalagi di atas 300 itu masih sangat-sangat bagus ya, dan masih sangat-sangat prospek sampai tahun depan. Intinya kalau sudah di bawah 100 itu sudah jelek sekali. Sudah jelek sekali untuk sektor tambang, karena normalnya itu di 100-an ya, 115 itu semoga sudah bagus. Tapi kalau sudah di 70, 60, apalagi di bawah 50 itu udah parah. Itu akan masuk kepada cyclical dia yang paling bawah lagi, dan itu akan nunggu beberapa waktu. Tapi justru di situ teman-teman akan koleksi pelan-pelan, sabar kumpul. Nanti ketika batu bara itu datang kembali, siklusnya datang kembali, tentu teman-teman akan panen. Jadi siklus itu untuk mereka yang sabar ya. Tapi kalau mau cepat tektokan ya silakan, bisa disesuaikan. Nah, kalau untuk PTBA saat ini memang dia masih berada di bawah area resisten paling kuatnya di 3840. Ini juga dia tidak mampu ya untuk tembus ini 3840 resistennya. Kalau dia bisa tembus, maka ini juga menarik nih. Mirip-mirip ya PTBA sama Adaro, 3440, 3830. Ini closing di 3720, ini closing di 3740. Harganya mirip-mirip. Kalau misalkan kita lihat PTBA, kalau dia bisa breakout 3840, maka target kenaikan juga sama nih, ke 4000 sampai 4200. Tapi kalau teman-teman mau beli yang opsi kedua, itu di support paling kuatnya di 3430 sampai 3450. Kemudian batas CSL di bawah 3400. Jadi sama seperti Adaro tadi, ada dua skenario. Skenario pertama, kalau dia bisa breakout 3840, silakan buy on breakout di 3840. Batas CSL di bawah 3800, target kenaikan ke 4000 sampai dengan 4200. Akan tetapi kalau dia tidak mampu breakout 3840, malah dia turun dan bisa kuat di sekitaran area support paling kuat di 3430, maka silakan buy di sana 3430 sampai dengan 3450, batas CSL di bawah 3400. Target kenaikan ke 3840 sampai dengan 4200. Secara final score value, PTBA jauh lebih baik daripada Adaro, di mana trennya dia oke, kemudian BDM sama sih. Jadi cuman oke di trennya saja. Tadi trennya Adaro masih jelek, tapi trennya PTBA ada hijau di sini ya, artinya sudah mulai bagus. Tapi overall ini wait and see. Kita cari tuh yang perfect, kita cari tuh yang good, minimal titip sandal. Nah, ini dua saham yang di request. Sekarang kita masuk ke saham yang saya pilih berdasarkan top score JCS ya. Top score saham-saham yang punya indikator sudah mendukung. Ya, salah satunya adalah ADMR, Adaro Mineral Indonesia TBK, ditutup stagnan di 1675, final score value dia 85, statusnya good. Dimana kalau kita perhatikan ADMR ini cenderung sideways, dan sideways-nya berada di kisaran area support paling kuatnya di SPK 1685. Ini close-nya di 1675, SPK-nya di 1685, artinya ada di bawah. Nah, ini menarik ya. Kalau dia bisa breakout 1685, silakan buy on breakout. 1685 sampai dengan 1700, target ke 2040 sampai 2100. Batas CSL di bawah 1650. Sekali lagi, kalau dia bisa breakout 1685. Jadi kalau pertanyaannya adalah tidak bisa breakout, ya jangan beli. Jadi reason to buy kita jelas, buy on breakout ketika dia melewati 1685, batas CSL di bawah 1650, target kenaikan sampai dengan 2040 sampai 2100. Jadi kalau sampai dengan teman-teman mau TP di 1800 boleh, mau TP di 1900 boleh, terserah. Karena TP itu urusan masing-masing. Tapi kewajiban mungkin kita yang selalu mengingatkan bahwa SL-nya itu tolong dibuat, tolong ditepati. SL-nya di 1650 ya, kalau turun di bawah itu ya SL. Tapi kalau setelah SL dia naik lagi ke 1685 gimana Kak? Ya buy on breakout lagi. Jadi selesai. Reason to buy kita jelas. Belilah ketika ada di atas 1685. Jadi ada di sekitar 1685 itu kita boleh beli ya. Tapi kalau turun kemudian naik lagi, ya kita lihat bisa breakout tidak. Kalau bisa breakout ya kita beli lagi. Tapi kalau tidak bisa, maka kita skip dulu di saham itu. Jadi teman-teman punya reason to buy yang berbeda-beda. Jadi kalau mau buy on breakout atau mau buy on support, terserah. Buy on weakness, terserah. Itu teman-teman punya style. Tapi ini karena dia dekat sekali dengan area resistnya di 1685, maka ketika dia bisa breakout itu tentu ini menarik untuk kita buy on breakout. Tapi kalau tidak bisa breakout, lebih bagus kita skip dulu untuk saham itu. Kemudian kita bergeser ke sektor perbankan. Di sana ada BNGA, Bank CIMB Niaga.
Nah, CMB Niaga ini rally-nya cukup bagus ya, teman-teman perhatikan. Dia masih uptrend ini masih uptrend. Dia punya closing hari ini di 12.15. Berhasil dia breakout dari resisten paling kuatnya di 12.10 dan closing di 12.15. Artinya resisten tadi sudah berubah menjadi support paling kuatnya di 12.10. Secara final score value dia 80, good ya, semuanya oke. RPK, SPK, trend oke, foreign flow oke. Yang lainnya cuma setengah-setengah lah, BDM-nya juga setengah. Jadi ini kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau memang mau beli, maka silakan ini 12.10 menjadi support barunya. Dan tentu teman-teman tahu ketika support baru itu ada, maka support itu yang harus teman-teman pakai sebagai patokan untuk SL. Jadi misalnya teman-teman mau beli di 12.10, 12.15, 12.20 boleh, targetnya ke 1.300. Tapi ingat batasan SL-nya adalah di bawah 1190. Jadi silakan buy 12.10, 12.20, target kenaikan ke 1.300, batasi SL di bawah 1.190. Tapi kalau misalkan besok dia opening langsung dia banting di bawah 12.10, maka lebih bagus teman-teman wait and see. Jangan dulu beli ya. Kita akan menunggu dia di support berikutnya di 130 atau dia bisa naik lagi di atas 12.10. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan besok. Kemudian berikutnya kita punya saham MLPL, multipolar. Hari ini Mari naik banyak, Arto itu satu gerombolan dengan GoTo itu naik semua. Nah, sekarang kita lihat multipolar MLPL. MLPL ini cukup menarik sebenarnya. Secara final score value dia 80 sudah good, indikator cukup oke lah, dia mendukung 80, kurang 15 poin saja. Kemudian hari ini naik 3,4%, closing 121, dan yang menjadi menarik adalah dia berhasil closing di atas area support paling kuatnya ya di 119 SPK, dan tentu ini menjadi hal yang menarik buat MLPL dan masih memungkinkan MLPL untuk terus melanjutkan rally ke 130 sampai dengan 138. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli selama dia ada di atas 119, maka MLPL boleh diambil selama dia di atas 119. Kalau di bawah itu ya jangan beli. Jadi kalau ditanya trading plan-nya 119 sampai dengan 121, batasi SL di bawah 117, target kenaikan menuju ke 130 sampai dengan 138. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik Surya Esa Perkasa, di mana ini merupakan saham dengan skor terbaik ya, tertinggi di JCS kami. Yaitu skornya berapa? Skornya 95, ini perfect ya skornya. Apakah perfect bisa menjamin? Tidak ya. Walaupun perfect tapi tidak bisa menjamin juga. Tapi bisa kita perhatikan bersama. Nah, kalau kita perhatikan saham milik Surya Esa Perkasa, hari ini dia melemah 1,46% di level 1015. Di mana level support paling kuat dia ada di 1010. Ini yang menjadi menarik, kalau jebol dari 1010 tentu rawan buat Esa. Sehingga teman-teman kalau ingin membeli, maka selama di atas 1010 boleh masuk ya, boleh beli. 1010 sampai dengan 1020 boleh teman-teman ambil, batas SL di bawah 980, 990. Target kenaikan ke 1170 sampai dengan 1200. Tapi kalau opening langsung ada di bawah 1010, maka lebih bagus teman-teman wait and see dulu di saham ESA. Tunggu dia sampai naik lagi di atas 1010 atau nanti kita temukan level support baru bagi saham ESA. Jadi kuncinya adalah di 1010. Jangan sampai dia turun lagi dari level tersebut. Kalau secara indikator semua sudah oke ya. Dekat dengan support, trennya masih hijau, BDM-nya kuning, foreign flow-nya dia ada net buy, ada HK di sana, RSI-nya juga masih ada di bawah 50. Tentu ini masih oke, tapi kita harus detail lagi untuk melihat RSI di bawah 20. Iya betul, tapi dia kan posisi menurun. Hati-hati itu kan. Kemudian kalau misalkan di sistem kami Banderflow itu ketika dia melandai seperti ini itu justru semakin bagus. Tapi kalau kuningnya ini malah lebih besar dari sebelumnya, lebih tebal, itu hati-hati. Karena dia bisa akan membentuk merah di sana. Jadi walaupun indikator dia bacanya seperti itu, tapi kita harus lihat detail satu persatu. Jadi kunci pentingnya adalah di 1010. Kalau bisa kuat 1010, maka ada kemungkinan dia ke 1170. Tapi kalau gagal, maka peluang besar buat ESA akan kembali ke 900. Jadi hati-hati, batasi SL jika sudah beli, dan jangan sampai teman-teman nyangkut terlalu lama ya. Jadi SL itu penting biar teman-teman tidak
nyangkut terlalu lama dan kehilangan banyak kesempatan. Apalagi ini memang dikhususkan bagi teman-teman yang punya modal terbatas ya. Kalau yang punya unlimited capital terserah, dia tidak cut loss pun tidak masalah. Tapi kalau yang terbatas, teman-teman akan stuck di sana. Ketika ada peluang lain yang bagus, teman-teman harus memilih menonton atau cut loss. Jadi itu yang akan jadi dilema dan akan pasti jadi penyesalan ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-576 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada di dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.